Perkenalkan, nama saya Wahyu Mandala Putra dengan NIM 121130026. Saya dari Sintak 1 dengan materi keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mana kabarnya? Baik, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa ya? Pada Yori, silakan untuk memimpin doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kita yang pelajaran masing-masing. Doa, mulai. Doa, selesai. Ya, kita absen dulu ya. Alia Mutia Lima, Hadir, Pak. Mirasel Prayer Sutomorang, Hadir, Pak. Nastofia Amasofa, Hadir, Pak. Novit Iza Wahyuda, Siti Rofia, Hadir, Pak. Yorinata, Dua. Seni Sambom. Sambung juga ada, Pak. Kemana ya kira-kira? Apa di Nggak ada kabar, Pak. Terus Yustia Wiranti, Hadir, Pak. Zahwa Alia. Hadir, Pak. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Itu apakah ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Saya, Pak. Iya, silakan. Keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi, Pak. Iya, betul. Apakah ada jawaban lain? Saya, Pak. Iya, silakan. Keanekaragaman itu seperti beragamnya makhluk hidup di suatu wilayah, Pak. Iya, betul. Jadi keanekaragaman hayati itu beragam makhluk hidup di muka bumi atau di suatu wilayah di permukaan bumi. Yaitu baik mencakup 3 tingkatan utama, yaitu tingkatan genetik, spesies atau jenis, dan ekosistem. Terus sebelum kita lebih lanjut ke materinya, Bapak ada satu video, yaitu kalian memahami video nanti, terus dicatat yang penting-pentingnya. Nanti di akhir video Bapak akan bertanya. Baik, Pak. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kamu tahu tidak materi apa yang akan kita pelajari di video ini? Wah, aku belum tahu. Emangnya materi apa yang akan kita pelajari? Nah, pada video ini kita semua akan belajar mengenai materi keanekaragaman hayati, terutama keanekaragaman hayati yang ada di daerah kita ini. Wah, menarik sekali. Ayo kita pelajari bersama-sama. Oke, mari kita belajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan seluruh bentuk kehidupan di bumi ini yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan genetik, jenis, hingga tingkatan ekosistem. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Nah, apa itu keanekaragaman hayati pada tingkat gen? Keanekaragaman hayati dengan tingkat ini merupakan keanekaragaman individu di dalam suatu jenis yang disebabkan oleh perbedaan genetis antar individu tersebut. Nah, setiap makhluk hidup memiliki gen yang banyak dengan susunan yang beragam pula. Sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, maka akan terjadi rekomendasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru pula. Berikut ini merupakan contoh keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Contoh keanekaragaman tingkat gen pada hewan adalah pial pada ayam atau galus-galus. Nah, semua ayam memiliki pial, namun pial pada ayam berbeda-beda. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal kan mereka satu spesies. Nah, hal itu karena setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pial pada ayam juga berbentuk berbeda-beda. Contoh pada tumbuhan adalah warna pada bunga mawar. Nah, kita tahu bahwa bunga mawar memiliki warna
aren dan pinang. Nah, meskipun mereka termasuk ke dalam famili yang sama yaitu Arecaceae, namun mereka memiliki perbedaan, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuh. Selanjutnya yaitu dari famili Felidae, yaitu kucing, harimau, singa, dan macan. Nah, kita bisa melihat perbedaan yang mencolok dari famili ini, seperti warna, tingkah laku, dan ukuran tubuh. Nah, pada keanekaragaman jenis ini, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Sudah paham sampai di sini? Jika teman-teman sudah paham, mari kita lanjut ke keanekaragaman ekosistem. Keberasan kesemutan atau nyeri bisa jadi dari kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Minum Neurobion. Nah, apa itu keanekaragaman ekosistem? Keanekaragaman ekosistem ini mencakup suatu keanekaragaman bentuk dan susunan alam, perairan maupun daratan, di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, atau juga mikroorganisme saling berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan dan hewan yang memiliki morfologi yang sama dapat merupakan komunitas yang menempati ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Contoh keanekaragaman ekosistem di Indonesia adalah ekosistem pantai. Pada ekosistem pantai didominasi oleh pohon kelapa dan hewan-hewan seperti kepiting, serangga, maupun burung-burung yang ada di pantai. Kemudian ada ekosistem sawah, di mana di dalam ekosistem ini didominasi oleh tanaman padi. Selanjutnya ada ekosistem hujan tropis, di mana pada ekosistem ini terdapat di daerah tropis yang memiliki ciri khas utama yaitu tumbuhan yang beraneka ragaman. Nah, dari video tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 jenis tingkatan pada keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman genetik, jenis atau spesies, dan tingkatan ekosistem. Nah, pada tingkatan genetik yaitu keanekaragaman dalam individu pada suatu spesies yang dapat kita lihat dari bentuk, ukuran, dan warnanya. Itu salah satu contohnya tadi itu pada tumbuhan, yaitu kita dapat melihatnya pada tumbuhan bunga mawar. Nah, bunga mawar memiliki berbagai macam warna, ada yang warna merah, ungu, dan berbagai warna lainnya. Kenapa bunga mawar memiliki berbagai macam warna? Yaitu karena setiap bunga mawar memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga warnanya pun berbeda-beda. Nah, terus apakah ada yang tahu contoh genetik dari hewan? Saya Pak, Ya, silakan. contohnya itu kayak hewan kan kita lihat di ayam ada jengger atau pialnya itu kan beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah itu tuh mereka bedanya karena gennya mereka juga beda Pak. Iya, betul. Nah, jadi selanjutnya itu ada tadi pada tingkatan yang kedua yaitu ada tingkatan jenis atau spesies. Pada tingkatan ini yaitu mencakup seluruh organisme makhluk hidup di suatu permukaan bumi, yaitu terdapat pada famili Felidae. Yaitu salah satu contoh tadi pada hewan kucing, harimau, singa, dan macan. Yaitu walaupun jenisnya sama tapi spesiesnya berbeda. Terus apakah ada yang tahu contohnya pada tumbuhan? Saya Pak, Ya, silakan. contohnya tadi di tumbuhan itu ada kelapa, lontar, aren, sama pinang. Walaupun daun, ukuran bunga dan tempat tumbuhnya berbeda, tapi mereka itu masih termasuk ke dalam jenis yang sama, yaitu sejenis Anecaceae. Iya, betul. Nah, terus selanjutnya tadi itu ada tingkatan ekosistem. Pada tingkatan ekosistem ini itu mencakup seluruh organisme baik biotik dan abiotiknya. Apakah di sini ada yang tahu apa itu biotik dan abiotik? Ya, silakan. Jadi biotik itu hidup seperti tumbuhan,
saling berhubungan satu sama lain atau bisa dibilang timbal balik lah. Terus ekosistem tersebut mencakup di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Itu salah satu contohnya tadi itu ada ekosistem sawah. Nah, pada ekosistem sawah terdapat tumbuhan padi dan hewan seperti burung, tikus, ular, dan berbagai macam hewan lainnya. Nah, pada ekosistem sawah yang mendominasi itu tanaman padi. Terus ada ekosistem di laut, yaitu ada hewan, ikan, karang, dan rumput laut, itu dan berbagai jenis tumbuhan dan hewan lainnya. Terus ada juga ekosistem pada hujan tropis. Nah, di ekosistem hujan tropis itu yang mendominasi itu pepohonan atau tumbuhan. Terus sampai di sini apakah ada yang bertanya? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Bisa dilihat di PPT, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi karena posisi geografisnya yang strategis, iklim tropis, dan kondisi ekologi yang mendukung. Contohnya itu ada di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan kan terdapat flora fauna yang sangat tinggi, sehingga karakteristik hewan di sana itu sangat banyak. Nah, beda jika dibandingkan dengan karakteristiknya di gurun atau di subtropis atau di kutub. Jika karakteristiknya di gurun yaitu terdapat hewan seperti unta yang digunakan oleh manusia untuk menempuh perjalanan di padang pasir, dan seperti di kutub tadi, karakteristiknya tuh hewannya tuh cenderung yang bisa bertahan di tempat yang dingin. Itu contohnya tuh seperti penguin, beruang salju, dan anjing laut. Terus selanjutnya itu ada kekayaan spesies. Nah, di sini ada flora dan faunanya. Yaitu flora di Indonesia itu 25.000 macam spesies tumbuhan berbunga. Yaitu salah satu jenisnya itu jenis endemin. Yaitu contohnya itu bunga Rafflesia arnoldii. Terus ada juga anggrek hitam dan kayu cendana. Terus yang floranya, flora di Indonesia itu terdapat 1.500 spesies burung dan 500 spesies jenis mamalia. Terus terdapat ribuan jenis reptil. Terus selanjutnya yaitu sebaran berdasarkan wilayah. Nah, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona geografis. Yang pertama itu zona barat. Sini apakah ada yang tahu zona apa aja yang di zona barat? Saya Kak. Ya, silakan. Di zona barat ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya, Pak. Ya, betul. Nah, di sekitar pulau tersebut atau di zona barat, karakteristik hewan itu terdapat harimau, gajah, dan badak bercula satu. Terus ada juga yang di zona tengah atau Walens. Itu apakah ada yang tahu wilayah apa aja yang ada di zona tengah? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau di zona tengah itu ada Sulawesi, Maluku, dan Sulawesi. Ya, betul. Nah, di zona tengah itu karakteristik hewannya seperti spesies endemin, yaitu contohnya itu babi rusa, anoa, dan burung maleo. Terus selanjutnya itu ada zona timur atau di Papua. Di sini apakah ada yang tahu karakteristik faunanya? Saya Pak. Ya, silakan. Di zona timur itu kayak memiliki karakteristiknya seperti fauna di Australia, Pak. Contohnya kayak kanguru pohon, spesies cendrawasih, Pak. Ya, betul. Nah, di zona timur itu terlupa karakteristiknya bisa udah disebut tadi oleh teman kalian, yaitu salah satunya contoh jenis burung cendrawasih. Nah, pada pertemuan kali ini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Bila jika tidak ada, kita akhiri aja pertemuan kali ini dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebaran keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita tutup atau kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu.